Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Anime 39. Pada video ini saya akan membahas anime Mahotsukai Reimeki. Anime ini bergenre action, adventure, komedi, dan fantasy. Anime Mahotsukai Reimeki menceritakan perang yang berkecamuk antara gereja dan para penyihir selama 5 abad akhirnya berakhir dengan damai tetapi beberapa tahun yang lalu. Terletak di tempat-tempat gelap di dunia, bara konflik lama itu masih membara. Menghadiri Akademi Sihir Kerajaan Wenias adalah seorang siswa yang berjuang bernama Sabel, yang tidak memiliki ingatan tentang waktunya sebelum terdaftar. Atas perintah kepala sekolah Albus, Sabel meninggalkan kerajaan untuk melakukan perjalanan ke bagian selatan benua, di mana pemberontak anti-sihir masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, sebagai bagian dari regimen pelatihan khusus. Yang menemani Sabel dalam perjalanan tersebut adalah sekelompok individu yang kuat baik dari kemampuan maupun kepribadian, ada yang dikenal sebagai penyihir fajar yang bernama Roux Cristase. Roux Cristase mencari pengetahuan terlarang tentang sihir purbadi, Grimoire of Zero, gadis jenius yang bernama Hots, serta satu-satunya binatang di sekolah yang bernama Kud. Sepertinya anime ini menarik untuk dibahas secara berkelanjutan seperti aku selalu membahas kamu yang tiada henti dan berkelanjutan, iya kamu, hanya kamu, wakakakakaka. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 知ってるんですか？実習先として指定されている村の人間が知らないわけない。 Diceritakan pada hari itu Sabel bertemu dengan pendeta aneh di sebuah desa. Pendeta itu memakai penutup mata namun masih bisa melihat. Pendeta itu mengatakan kepada Sabel dan juga teman-temannya kalau kalian merupakan penyihir, dan dia juga mengatakan kalau kalian adalah murid pelatihan khusus. Sabel yang ditemani Hort dan Kud terkejut dengan perkataan pendeta tersebut. Pendeta juga mengatakan kalau Sabel menghadapi tentara bayaran dan tidak melarikan diri adalah tindakan yang ceroboh, karena sebelumnya mereka bertiga telah menolong anak kecil yang bernama Laios dari kejaran tentara bayaran. Hort kebingungan dan dia menanyakan kepada pendeta siapa setengah hewan itu. Setengah hewan itu adalah penjaga yang digunakan Sahir untuk menguasai desa ini. Sahir adalah sekelompok orang yang dianggap seperti pasukan khusus. Pendeta menceritakan kalau yang menjadi pengawas kalian adalah Sahir yang ada di desa ini. Dia tidak akan melawan kalian dan kemudian dia akan menyerahkan desa kepada penjajah, lalu dia akan menghilang, karena dia hilang jadi tidak ada yang bisa melawannya. Kud menjadi kebingungan dan menanyakan kepada pendeta apa maksudnya. Kud menuduh kalau kepala sekolah tahu akan hal ini. Kud juga mengatakan kalau tidak bisa latihan untuk apa kita di sini. Sabel dengan wajah yang kaget mengatakan kalau dari 5 murid pelatihan khusus ini 3 orang merupakan intel fraksi anti penyihir, kemudian yang lain adalah setengah hewan dengan perilaku yang buruk, dan satu lagi merupakan murid yang terbelakang. Yang itu artinya semuanya adalah beban sekolah. Hort langsung menyimpulkan kalau murid yang mau dikeluarkan tersebut dikumpulkan di pelatihan khusus, dan kalau kita kembali ke sekolah kita akan dikeluarkan dengan alasan kita tidak bisa melakukan pelatihan. Yang itu artinya dengan melibatkan pasukan instruksi sihir untuk mengatasi para sahir sudah jelas akan mengorbankan banyak nyawa karena kita tidak sebanding, pasukan instruksi sihir tidak termotivasi oleh untung dan rugi. Pendeta juga mengatakan kalau di sekitar sini mereka menyebut pasukan instruksi sihir adalah kesatria gereja mereka tidak akan membantu jika para sahir ketika dalam kesulitan. Dalam keheningan. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kenapa kalian begitu mudahnya percaya padahal tidak ada buktinya. Seperti bukti aku yang mencintai kamu. Dan ternyata suara itu adalah Profesor Roux. Profesor Roux juga mengatakan kalau misalnya pendeta itu adalah manusia setengah hewan bagaimana. Hort mulai mengerti dengan apa yang dikatakan Profesor Roux karena Hort menilai matanya pendeta itu terlihat aneh dengan memakai topeng hitam. Profesor Roux menjawab dengan nada candaan, memang kenapa kalau dia buta? Aku mungkin terlihat seperti gadis muda yang mengemaskan. Tapi identitas asliku adalah sahir terkenal. Selama belum ada bukti kuat untuk memastikan sesuatu aku akan terus mencurigai siapapun. Pendeta mengatakan kalau Profesor Roux tiba-tiba muncul entah dari mana dengan cara yang tidak sopan. Roux mengatakan setengah hewan tadi tahu kalau aku sedang membimbing para murid ini,
bukan hanya dengan melihat aku yang mengemaskan ini, bagaimana jika atributor yang menyerang kita lari kembali ke gereja, dan menyampaikan informasinya lalu kemudian pendeta memberikan informasi dari gereja ke Sahir di desa ini. Mendengar perkataan Roux yang dengan penuh kecurigaan, pendeta hanya mengatakan kalau memang mereka terlihat mencurigakan bukankah membunuh mereka saat pertama bertemu itu ide yang bagus. Dan untuk membuktikan itu Roux meminta pendeta untuk membimbing mereka di desa ini karena Roux mau melihat reaksi dari penduduk desa dengan kedatangan murid pelatihan khusus. Pendeta menyetujui permintaan Roux untuk membimbing mereka semua masuk ke dalam desa dan mereka menemukan Ayah Laios. Pendeta buta mengatakan kepada Ayah Laios kalau dia tidak terluka dan Laios dilindungi oleh para murid khusus ini dari kejaran tentara bayaran. Ayah Laios mengucapkan banyak terima kasih kepada para murid khusus tersebut dan dia menawarkan untuk beristirahat di rumahnya saja walau hanya 1 malam. Ayah Laios juga menanyakan kepada pendeta tentang desa, pendeta sudah mengetahui semuanya kalau dia sudah dicurigai sebagai sahir di desa ini. Ayah Laios mengatakan kalau pendeta memang terlihat mencurigakan. Di desa itu ada sekolah dan desa ini juga aneh karena anak-anak dibesarkan tanpa orang tua, alias anak yatim piatu. Sementara Laios merupakan satu-satunya anak yang lahir di desa aneh tersebut. Laios mengatakan kepada murid khusus apakah kalian masih ingat barier di hutan? Barier itu adalah buatan sahir. Profesor Roux mengatakan itu adalah barier yang bagus. Barier adalah sebuah gerbang gaib yang dibuat oleh para sahir yang ada di desa. Kud dengan tenang mengatakan kenapa para sahir meninggalkan desa tanpa perlawanan. Ayah Laios hanya menjawab entahlah kenapa mereka pergi padahal dia selalu bersama sejak awal desa dibangun. Profesor Roux menilai suasana desa sangat sunyi dan terlihat mencurigakan dengan adanya orang yang melihat dari jendela rumah, hal itu wajar saja terjadi karena di desa aneh tersebut jarang sekali ada orang asing yang datang. Dan pada akhirnya mereka sampai di rumah Laios, yang membuat rombongan murid khusus terkejut dengan adanya boneka orang di teras rumah depan. Ayah Laios mengatakan kalau boneka itu adalah jumlah orang yang pernah tinggal di rumah ini. Yang itu berarti adalah para sahir yang ada di desa ini. Lalu Ayah Laios mengatakan kalau sahir dan tentara bukankah orang jahat, tapi mereka tidak punya belas kasihan saat harus melarikan diri. Ayah Laios sengaja memasang boneka di depan teras rumah dengan tujuan untuk memberi tahu jumlah orang yang sebelumnya tinggal di rumah itu dan semuanya akan tenang-tenang saja jika orang yang tinggal di rumah itu berperilaku baik. Lalu Laios dan ayahnya meninggalkan para murid khusus untuk beristirahat di rumah tersebut. Di rumah Roux mengajak untuk membunuh sahir di desa dan juga membunuh Albus yang merupakan kepala sekolah yang mengirim mereka ke benua selatan dan masuk ke desa aneh tersebut. Profesor Roux berteriak dan melakukan orasi namun orasinya tidak berdampak apa-apa pada Sable, Hort dan juga Kud. Kud menilai kalau tidak ada yang bisa kita lakukan, sementara Hort mengatakan kalau kita kembali ke Wenias, pasukan instruksi sihir akan mendengarkan kita. Sementara Sable beranggapan kalau desa yang mereka datangi sebagai murid khusus akan menjadi medan perang nantinya. Sable menilai kalau mengubah desa menjadi medan perang adalah tindakan yang benar untuk meluluskan mereka sebagai murid pelatihan khusus. Hort dan Kud kaget mendengar penjelasan Sable. Para sahir sudah membiarkan Sable dan rombongan masuk ke desa dengan tidak mewaspadai mereka sebelumnya dan dengan adanya Sable dan Roux, Hort dan Kud akan bisa menggunakan sihir sepuasnya. Kud merasa emosi dengan penjelasan dari Sable dan dia mengatakan kalau setengah hewan yang mereka temui di hutan itu akan memicu perang, dan itu digunakan oleh sahir. Kud juga beranggapan dengan adanya Sable pertarungan ini hanyalah mencari mati. Hort datang untuk melerai pertengkaran antara Sable dan Kud. Sable menambahkan lagi kalau ingatan mereka akan dihapus setelah keluar dari sini dan dia akan menjadi hampa. Kud mengatakan kepada Sable apakah kamu ingin mati hanya karena tidak bisa memperbaikinya, lalu Kud melepaskan tangannya dari leher Sable. Hort dengan nada sedih mengatakan kalau dia takut untuk mati. Sable dengan beraninya memerintahkan Hort dan Kud untuk menjauhi desa jika terjadi serangan. Mendengar penjelasan Sable kalau dia tidak takut mati, Hort merasa sedih dan dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sable mencoba mengejar Hort namun dia ditahan oleh Roux. Sable setelah kamu mengejar Hort terus kamu mau apa? Aku mau minta maaf. Roux menjelaskan kalau Sable tak tahu apa yang salah tapi kamu tetap akan meminta maaf. Harga diri yang terlalu rendah terkadang menyakiti orang lain. Roux meminta Kud untuk menjelaskan kepada Sable kenapa Hort menangis.
Kud hanya menjelaskan dengan sederhana dan simpel, kalau sabel itu adalah temannya. Horde mencoba menghentikanmu karena dia tidak mau temannya mati sia-sia, tapi kamu malah tidak mengerti mengapa dia sedih. Sabel termenung dengan penjelasan dari Kud dan dia menyadari kesalahannya kepada Horde. Sabel juga berpikir kalau dia tidak mau Horde mati, dan dengan cepat dia mencoba untuk mencari Horde yang tidak kunjung ditemukan meski sudah mencari kemana-mana. Namun sebenarnya Horde pergi ke gereja untuk berdoa. Horde terkejut dengan adanya suara yang menjawab doanya. Horde segera menuju ke sumber suara yang ternyata sumber suara itu adalah anak gereja dengan nama Lily. Lily datang ke gereja untuk bersih-bersih. Horde meminta maaf kepada Lily karena sudah mengganggunya dan dia menanyakan kenapa kamu memakai pakaian seperti ini padahal sedang tidak ada hujan. Lily hanya menjawab dia tidak boleh dilihat tapi karena kamu menangis aku datang untuk menghampirimu, apakah kamu sedang sedih? Horde menjelaskan kalau dia sedang cekcok dengan temannya. Sementara Lily mengatakan tidak apa kamu menjadi penyihir dan pemuja gereja karena itulah yang selalu dikatakan pendeta. Horde menanyakan apakah Lily menyukai pendeta. Lily terkejut karena Horde mengetahui apa yang Lily rahasiakan tentang perasaannya kepada pendeta, seperti aku yang tidak bisa merahasiakan perasaan aku kepada kamu. Tiba-tiba pendeta masuk dan memanggil Bama Lily yang membuat mereka terkejut. Lily pergi meninggalkan gereja dan pendeta buta itu mengurung Horde di dalam gereja. Horde yang berkeliling sendirian di desa yang dikuasai oleh para sahir. Dengan mudahnya dia pendeta dengan menggunakan benang. Pendeta itu memegang tongkat yang bernama Ignis. Horde mencoba untuk berteriak dengan tujuan meminta pertolongan, namun pendeta tersebut meminta untuk diam agar Horde tidak dibunuh. Sementara di rumah yang mereka tumpangi, Roux dan Kud berdiskusi jika mereka kalah dalam pertarungan ini, bukan masalah bagi mereka yang penting mereka bisa mempertahankan diri untuk hidup. Dalam beberapa hari ini Roux sudah menjadi guru yang baik untuk murid khusus. Roux sudah siap untuk mati pada pertarungannya kali ini. Sabel yang kembali dari mencari Horde ke rumah yang mereka tumpangi. Roux memutuskan untuk mencari Horde dengan sihir di dalam hutan dan ternyata di dalam hutan itu mereka bertiga menemukan sebuah gua yang dicurigai oleh Roux. Mereka masuk ke dalam gua dengan ilmu sihir mereka untuk penerangan dan mereka menemukan darah di dalam gua tersebut namun Roux mengatakan kalau di dalam sana dia bisa merasakan Horde. Kud mengatakan kalau semua ini adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh musuh, karena tidak mau mengambil resiko yang besar Kud memutuskan untuk keluar dari gua tersebut dan meninggalkan Sabel dan Roux. Namun di luar gua Kud sudah ditunggu oleh Om yang berperawakan seperti harimau untuk mengajak Kud bergabung dengannya untuk belajar sihir dan dia bisa memasukkan Kud ke pasukan instruksi sihir dengan syarat Kud harus menandatangani kontrak segel darah. Mendengar kata darah Kud jadi teringat dengan darah yang sebelumnya ditemukan di dalam gua, lalu Kud menanyakan tentang Horde dan ternyata Horde sudah dimakan oleh siluman harimau putih tersebut. Kud sangat marah dan ketika harimau putih mau meninggalkannya Kud mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menghadapi harimau putih. Siluman harimau putih akan meluluskan Kud jika dimampu menghadapi dia. Sementara di dalam gua, Roux dan Sabel melanjutkan perjalanan di dalam gua untuk mencari Horde. Dalam perjalanan di dalam gua Roux berkata kalau semua sahir menginginkan Sabel. Sabel terkejut dan membuat dia mengingat sesuatu yang dulunya pernah dia alami. Melihat kondisi Sabel yang seperti itu Roux meminta dia untuk meninggalkannya di gua, namun Sabel masih tetap untuk menyelamatkan Horde karena Horde adalah temannya. Roux tersanjung dengan keputusan Sabel dan itu adalah keputusan yang terbaik yang harus dilakukan karena itu artinya peduli dengan teman sendiri. Dan tiba-tiba Roux dan Sabel mendapatkan serangan dari akar hidup yang entah dari siapa. Serangan tersebut memisahkan Roux dengan tongkat Ludens sakti miliknya dan pendeta aneh tiba-tiba muncul untuk menyerang Roux dengan sebuah pukulan. Lalu pendeta itu mengurung Sabel dan Roux di dalam sebuah ruangan. Sabel kaget dengan munculnya cahaya di ruangan tersebut begitu juga dengan Roux, dan ketika mereka melihat ke depan ternyata ada wanita cantik dengan senyuman manisnya menggoda hati para pria. Dan cerita selesai sampai di sini, cerita akan berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih.